Don't speak of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Kiprah Persib Bandung musim ini dapat dikatakan luar biasa. Bagaimana tidak? Karena mereka mampu membanggakan nama Indonesia di pentas Asia. Terakhir, skuad Maung Bandung tersebut berhasil mengalahkan Selangor FC lewat pertarungan yang sangat epik. Atas apa yang ditunjukkan oleh Persib itulah membuat mereka langsung mendapatkan sorotan, entah itu dari Indonesia maupun luar negeri. Berkat sorotan ini, membuat Persib menarik banyak investor untuk kemudian diajak bekerja sama. Salah satunya adalah Allianz, salah satu perusahaan besar dunia yang bergerak di bidang asuransi. Bahkan perusahaan asal Jerman itu siap menggelontorkan banyak uang jika jadi bekerja sama dengan Persib. Berkat kerjasama tersebut, Persib juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain melawan Bayern Munchen. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah ceritanya. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart for those who see infinity. Seperti dalam pembahasan kemarin, saat ini Persib Bandung mendapatkan keuntungan yang sangat banyak ketika mereka bermain di ajang ACL2. Dari 4 laga yang mereka mainkan, Adam Alis dan kawan-kawan sudah mengantongi uang sebesar 9,1 miliar. Uang itu berasal dari keikutsertaan Persib di babak fase grup dan kemudian ditambah dengan uang hasil kemenangan dan imbang yang mereka dapatkan. Jumlah itu diprediksi bakal terus bertambah karena perjalanan Persib di ajang ACL2 belum selesai. Mereka masih memiliki 2 pertandingan di babak fase grup dan kemungkinan besar juga akan bermain di babak 16 besar. Uang yang didapatkan Persib di ajang ACL2 sendiri saat ini juga sudah melampaui pendapatan mereka waktu menjadi juara Super League. Ketika juara Persib mendapatkan hadiah uang sebesar 7,5 miliar, hal ini semakin membuktikan jika ajang ACL2 atau kompetisi Asia yang lain pasti bakal sangat menguntungkan. Fakta inilah yang harus dipahami oleh klub-klub di Indonesia karena mereka biasanya menyepelekan kompetisi sepak bola yang ada di Asia. Selain mendapatkan keuntungan yang sangat besar, nama Persib kini juga semakin dikenal luas, entah itu Asia maupun dunia. Misalnya saat Persib mendapatkan perhatian langsung dari The Zone, salah satu TV streaming asal Amerika. Ketika Persib bermain melawan Lion City Sailors, pertandingan itu disiarkan oleh TV asal Amerika tersebut. Dengan begitu, maka yang menonton Persib tidak hanya orang Indonesia saja, melainkan dari seluruh dunia yang berlangganan The Zone. Mungkin apa yang dialami Persib membuat mereka menjadi klub Indonesia pertama yang disiarkan oleh The Sun. Sponsor dunia makin tertarik, Allianz jadi salah satunya. Imbas dari nama Persib yang semakin dikenal dunia, kini membuat mereka mendapatkan tawaran dari banyak sponsor. Salah satunya adalah dari Allianz, sebuah perusahaan Jerman yang bergerak di bidang asuransi. Kabar ini sendiri sejatinya sudah muncul beberapa bulan yang lalu ketika Allianz siap memberikan dana sebesar 1,5 triliun rupiah kepada Persib. Dengan dana tersebut, salah satu kerjasamanya adalah perubahan nama stadion yang biasa dipakai Maung Bandung. Jadi, Stadion Persib akan berganti nama menjadi Allianz GBLA, dan nama itu akan bertahan hingga beberapa tahun mendatang sesuai dengan kesepakatan kontrak. Tentu sebuah hal yang sangat menarik, karena Allianz sendiri juga bukan perusahaan ecek-ecek. Soal kabar itu sendiri langsung mendapatkan tanggapan dari Aditya Putra Herawan selaku CEO PT Persib Bandung Bermartabat, di mana dirinya membenarkan adanya proses komunikasi dan penjajakan kerjasama dengan Allianz. Namun, penjajakan kerjasama tersebut bukan hanya dengan Allianz, tapi juga beberapa perusahaan dari brand lain. Pihaknya pun memastikan semua proses komunikasi dengan sejumlah perusahaan tersebut, termasuk Allianz, masih dalam tahap penjajakan dan proses negosiasinya terus berjalan. Hingga saat ini belum ada kesepakatan final yang ditandatangani, sehingga informasi mengenai nilai kerjasama sebesar 1,5 triliun dinilai tidak akurat.
Harapannya dalam waktu dekat, Persib bisa segera mengumumkan kabar baik terkait kerjasama pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api demi kemajuan sepak bola di Kota Bandung, kata Putra Herawan pada media. Persib bisa melawan klub-klub besar Eropa. Salah satu keuntungan lain yang bisa didapatkan Persib jika bekerja sama dengan Allianz adalah soal kesempatan mereka melawan klub-klub besar Eropa. Alasannya adalah karena Allianz juga menjadi sponsor bagi klub yang ada di benua biru tersebut. Misalnya, Bayern Munchen. Sampai saat ini stadion dari Bayern Munchen bernama Allianz Arena karena bagian sponsor dari perusahaan asuransi tersebut. Tak hanya Munchen, Juventus juga merasakan hal serupa karena stadion mereka bernama Allianz Stadium. Dengan begitu, maka Persib bisa melawan Bayern Munchen maupun Juventus di pertandingan uji coba. Pertandingan itu juga akan lebih menarik jika digelar di Indonesia. Bagi Allianz, hal ini pasti bakal membuat mereka semakin untung. Maka dari itu, perusahaan asal Jerman tersebut harus bekerja sama lagi supaya kesepakatan dengan Persib bisa segera tercapai. Potensi Persib jadi salah satu klub terkaya di Asia. Dengan situasi yang saat ini dialami oleh Persib, bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi mereka bakal menjelma menjadi salah satu klub terkaya di Asia. Selain mendapatkan untung ketika bermain di kompetisi Asia, mereka juga mendapatkan untung dari banyaknya sponsor. Sponsor yang pastinya membuat keuangan Persib semakin membengkak dan bakal terus bertahan hingga beberapa tahun mendatang. Jika begini, maka Persib bakal semakin mudah merekrut pemain yang mereka inginkan. Pemain yang pastinya benar-benar memberikan dampak besar di lapangan. Terbaru, kiprah Persib tersebut juga mendapatkan perhatian dari fans sepak bola di Malaysia. Menurut mereka, Persib bisa menjadi JDT, klub terkuat di Malaysia saat ini. Bedanya hanya kompetisi yang mereka mainkan. Jika JDT bermain di ACL Elite, maka Persib bermain di kasta keduanya, yakni ACL 2. Soal perbedaan kasta sendiri, hal ini tergantung ranking di liga masing-masing. Saat ini, Liga Malaysia memang lebih baik jika dibandingkan dengan Liga Indonesia. Sehingga wajar saja jika JDT bisa bermain di ACL Elite, sementara Persib cuma bermain di kasta bawahnya. Lebih lanjut, menurut beberapa laporan Persib, rencananya akan kembali melakukan belanja besar-besaran di bursa transfer mendatang. Fokus mereka adalah mendatangkan pemain lokal berkualitas. Selain itu, Persib tampaknya juga akan kedatangan pemain keturunan lagi, yakni Joy Pelupessy. Sebelumnya, gelandang timnas Indonesia itu sudah santer diberitakan bakal bergabung dengan Maung Bandung. Jika Pelupessy gabung, maka kekuatan Persib bakal semakin bertambah dan harusnya sudah cukup untuk bersaing di ajang Super League maupun ACL 2. Jadi itulah cerita soal Persib Bandung mengenai potensi mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dunia, yang salah satunya adalah Allianz.